العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم بحق وبسر ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا اللهم بحق وبسر بسم الله الرحمن الرحيم senang yang saya hormati dan hadir itu modenya mode Ahmad. Jadi supaya nggak kaget, mungkin bagi teman-teman kaget kalau mode Ahmad seperti itu. Jadi mode Ahmad Dhani Ansori itu mode yang sudah 15 tahun yang lalu ketika masih menjadi preman kampus. Dari preman kampus kemudian tobat kenapa tobat? Tobat itu ketika tahun 2008 ngajukan guru besar 2008 2009 ditolak jadi guru besar. Nah, mengapa? Karena ada surat edaran yang ilegal menurut saya, surat edaran Dirjen Pendidikan 2009, surat edaran 2009. Hikmahnya kalau saya tahun 2009 itu jadi guru besar, yang saya khawatirkan kalau jadi rektor itu. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Salam hormat kanjeng saya pada sparring partner ya. Tapi nampaknya sudah pada pensiun sparring partner saya ketika jadi preman kampus ada Profesor Masruri. Yang tersisa tinggal satu, Profesor Barakus Tamsirida. Assalamualaikum Profesor Barakus. Baik, ini Muhammad mulai serius. Jadi setidaknya bahwa momen ini itu adalah momen yang persiapan mentalnya cukup lama ya. Mental guru besar saya itu sejak tahun 2009, bayangkan mentalnya saja, cuma sekarang saja sekali. Cuma dari tadi saya nunggu slide-nya belum ada, jadi saya nggak mulai, saya nggak bawa lampiran. Nah, dari tadi begitu, jadi saya nggak kemana-mana. Ya, saya sebagai dosen, ya, sebagai Ahmad Dhani Ansori, dosen fikih siasah. Fikih siasah itu akarnya ilmu pengetahuan dalam Islam. Dari fikih siasah itulah muncul namanya sejarah pemikiran, sejarah peradaban Islam. Dari situlah kemudian kita akan harus berbicara. Dan bagi saya semuanya sudah lewat. Jadi kalau bicara tentang masalah 9 kitab hadis sunni, bagi saya sudah lewat. Karena kita sudah paham juga 4 kitab hadis Syiah. Misalnya Al-Kafi, ada Manwayat Durul Faqih, kemudian ada Tahdhibul Ahkam, ada Al-Istiqsal. Itu 4 kitab hadis utama Syiah imamnya, dan itu sudah saya lewati. Tafsir konvensional sudah saya lewati, sehingga saya ingin naik tingkat. Jadi siasat itu adalah sebuah tata kelola. Fikih siasat itu pemahaman siasat tata kelola, dari tata kelola model manusia naik kepada tata kelola kosmologi, naik tingkat sampai ke langit, kira-kira begitu. Oleh karena itu saya mencoba untuk memadukan ini secara ilmiah, terstruktur dan terukur. Ya. Maka saya berikan nama mantikul nafas wa siyasatuha, logika dan tata kelola energi. Ya, dilanjut selanjutnya ya. Dan sebetulnya momen ini sebagai tidak hanya selebrasi tapi sebuah deklarasi keilmuan, dan nanti itu ada kitab bisa anda foto, kemudian anda download ya. Ada 3 hal yang ingin saya deklarasikan, dan ini terkait dengan masa depan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama tentang bagaimana pengukuran instruktif geometris, perbandingan antara Newton, Einstein, Big Bang maupun Rahmat. Jadi memang dalam hal ini Rahmat dilevelkan sekelas Einstein. Dan ini bukan
studi sains, bukan studi sains. Ini adalah murni sains yang terukur dengan keterukuran. Dan saya bisa menjelaskan kalau Albert Einstein itu ada di hilir energi, maka posisi meskipun nafas LM Rahman ini ada di hulu eksistensi dari eksitasi menuju geometri Einstein, gaya Newton di hukum duanya, lalu diakhiri dengan namanya reintegrasi. Nah, saya ingin mengatakan reintegrasi ini sebagai sebuah pola geodesis namanya inward spiral motion geodesis. Kalau dalam bahasa Quran itu, kalau Anda ingat, ya, Quran itu surat Al-Fatihah, tidak syamsu kuwil. Ketika matahari itu sudah di geodesis integrasi, sudah digulung, wilayah itu maksudnya digulung, jadi matahari digulung, ditarik sampai ayat ke-7 itu kan, wa idzan nufusu zuwijat. Ketika kemudian roh ya, atau nyawa, kalau saya membahasakan dalam fisika itu namanya node kesadaran. Ya, ketika orang mati itu node kesadaran atau roh dengan jasadnya itu kan sudah terpisah. Tapi ketika matahari itu obat menjurai nakut biasi, muncul reintegrasi, dilipat. Itu nanti node kesadaran Anda dan raga yang sudah terpisah itu akan kembali termaterialisasi dengan matahari yang tepat. Dan itu sangat sains. Disitulah kemudian wa idza nufusu zuwijat, Anda dibangunkan dalam kondisi badan dan nyawa posisi matahari di atas kepala. Posisi matahari di atas kepala, baru kemudian Anda sadar. Itulah namanya reintegrasi atau dalam model inward spiral motion. Itu yang melengkapi teorinya Einstein. Jadi posisi logika mantimentos ini sebagai dasar awal dari teori relativitas Einstein 1931 yang menentukan geometri, kemudian melengkapi tensor geometri Einstein dan juga memberikan penjelasan terkait dengan bagaimana end of the day, bagaimana akhir dari ini, karena sebetulnya tidak ada hari esok. Itu satu. Jadi nanti ketika matahari sudah di atas kepala itu, Anda harus ingat kata-kata saya hari ini. Oh, ternyata benar. Kemudian yang kedua, ini mendeklarasikan tentang kalender logika mantimentos, kalender tropis bumi. Artinya begini, ya. Untuk yang versi mumetnya itu nanti Anda bisa baca melalui situs itu. Dan saya yakin Anda tidak cukup baca sehari 2 hari itu kontemplasi. Kalau saya punya kesulitan yang gede kontemplasi sana pasti aman. Jadi ini sebagai satu pilihan bahwa dengan model logika mantimentos itu, Bahmat sampai menemukan satu pola yang konsisten bahwa harus menemukan kapan payung sama dengan nol. Dan disitu ditandai dengan kehadiran Nabi Adam dan Hawa. Kalau dalam bahasa itu namanya entitas makhluk sadar. Mengapa? Makanya nanti ketika mati itu ditanya oleh malaikat, kamu mati tahun berapa? Misalnya hari ini mati tahun 2025. Malaikat pikir, Romawi selalu berarti tidak mengakui Nabi Adam jadi nabi, tidak mengakui Nabi Idris jadi nabi, tidak mengakui Nabi Nuh jadi nabi. Karena matinya tahun 2025. Anda misalnya menjawab, saya meninggal tahun 1447 Hijriah. Waktunya nanti jadi masalah, guyonan ya ini. Berarti dia tidak mengakui adanya nabi-nabi setelah Nabi Muhammad, kan itu. Nah, di balik guyonan saya ini sejatinya saya ingin mengatakan bahwa sebetulnya logika mantimentos Bahmat ini mampu menemukan secara terukur dan rumus metrik tensor yang bisa dibuktikan. Dan ayat Quran itu sebenarnya Quran surat Yunus ayat 5. Walladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisab. Jadi waktu daruh dan menggunakan dua ini aset konvensional biasanya dikembalikan kepada otomat, tapi kalau saya tidak, kembali kepada dia.
Kalau dia itu berarti matahari kan punya tiga, punya P mode, punya G mode, dan punya F mode. G mode itu yang inti matahari, P mode itu yang node, osilasi node matahari. Node matahari itulah dia. Dia itu bukan Syams. Syams itu adalah G mode-nya. Dia itu adalah node matahari. Nah, ketika waktu daroh dan dikembalikan pada dia, maka kita lalu ada sini kalau bisa. Di situ menjadi apa namanya? Waladhi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazil. Nah, ketika dia itu kemudian dunia buat kembali pada dia, maka kemudian dijadikan derivasi hitungan baik terkait dengan tahun maupun terkait dengan umur. Artinya dengan tahun yang Mbah Mat buat ini, ketika ingin mengukur tahun berapaan itu tidak perlu menggunakan Big Bang. Ketika ingin mengukur kapan kemudian fosil itu ada, tidak perlu menggunakan Big Bang, karena Big Bang itu akan berakhir dengan ketiga terukuran. Maka hitungannya jadi miliar. Nah, sementara apa kemudian data dasar dari dia itu adalah matahari. Matahari oleh helioseismologi itu memiliki data-data yang valid terkait dengan namanya PMO. Itu datanya valid. Jadi menggunakan tahun dengan referensi matahari itu lebih valid. Mungkin kawan-kawan yang paham kan ada perbedaan 11 tahun. Iya, perbedaan 11 tahun tidak menunjukkan definisi jatuh. Tapi itu nanti akan ada namanya kalibrasi, dan itu sangat wajar. Modulasi tetap, hanya memberikan kalibrasi. Nah, oleh karena itu pada hari ini saya ingin menggunakan tahun yang saya buat sendiri, bukan untuk Anda tahu bahwa sekarang itu jatuhnya adalah hari Ahad, ya, tanggal 1 Manzil 1 tahun 5034 LM. Dan artinya dari Adam pertama hingga sekarang di 2025 itu manusia sudah menjalani tahun tropis yaitu 5034 tahun LMM. Nah, kemudian nyambung kepada namanya tahun kosmik atau jam kosmik, itu berarti ditambah 1000 tahun. Kenapa? Karena dalam Al-Quran itu fiyaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimata itu. Jadi bagaimana proses bersama arafah wa badi al-mizan, jadi ketika langit itu dipresisikan dan di situ kemudian kita sangat presisi, itu Tuhan membutuhkan waktu kurang lebih 1000 tahun hitungan manusia. Artinya berarti tahun kosmik ini 1000 ditambah 5034 berarti tahun kosmiknya adalah 6034 tahun. Nah, ini Anda nggak usah mikir karena nanti pusing. Nah, kemudian ini yang ketiga. Yang deklarasi ketiga itu terkait dengan bagaimana tahun sensorik, deklarasi sensorik Al-Quran model Fatihah Walid. Jadi Anda mungkin biasa membaca Fatihah itu dari Bismillah, Alhamdulillah sampai Walad. Itu tentu tidak banyak kemudian ada keturunan erupsi. Sebetulnya Fatihah itu kalau dipahami itu akan kelihatan itu kalau Anda balik membaca dari ayat 7 ya. Berikut kemudian ayat 6 dan setelahnya, sehingga Anda langsung sadar ketika siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Anda jatuh kepada pilihan tapi di ini posisinya di mana? Yang jalan yang on the track, yang pada jalan yang lurus, atau jalan yang tidak on the track, yaitu al-maghdub dan salah kaprah, atau yang dolim atau salah kaprah. Baik, dan itu dalam bentuk sensor, metrik, sehingga nanti kemudian akan dikembangkan semacam menjadi chip yang ketika chip itu dimodernisasi, ya itu seperti Anda ketika menggunakan jam jantung itu. Jadi ketika Anda masih hidup, maka modelnya itu ditempel ke badan Anda akan nempel, dan di situ ada semacam kayak resonansi yang terukur. Tapi ketika Anda sudah mati, itu yang bisa nempel. Baik, sudah habis waktunya. Kalau Anda ingin berputus baca aslinya. Coba slide-nya dibuka, sudah itu slide-nya dibuka, dilanjutkan. Nah, ini belum nih. Lanjut lagi. Iya, belum. Lanjut lagi.
Belum. Saya kira Anda membaca tension ini mungkin nggak bisa makan orang, ada ini waktunya makan. Baik, ucapan terima kasih kepada istri saya dan terutama juga anak-anak saya yang ingin berpesan. Ada Gufur Al-Qadilazaka, sama Rawar Al-Tajalla, awalnya sobat Al-Mustaf, Hayulan Mutma, pesan ayat anak-anak saya semua. Jodoh sobat Mujum, Allahumma laka alhamdulillah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Sidang MPI Sekretaris Senat dimohon mengukuhkan jabatan guru besar disaksikan oleh Rektor UIN Sunan Kalijaga UIN. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kami Senat Universitas Islam Negeri Jakarta mengukuhkan Profesor Dr. Ahmad Yahya Syarif SAG alias Ahmad sebagai guru besar dalam bidang fikih siasat pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jakarta. Semoga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai amin. Dan atas Negeri Jakarta Pengalunan sambil berpesan dan pembinaan Ika Topitoman. Oh, makanan, namun senengnya wae siasat. Mesti kata bumi kan, mungkin ada apa. Sambutan Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua, Sekretaris, dan seluruh anggota Senat yang hadir di Universitas Negeri Jakarta. Yang saya hormati para wakil rektor, kepala biro, dekan, direktur pusat negara. Yang saya hormati para dosen, para fakultas, dan yang saya muliakan para tamu undangan, keluarga, para guru besar yang baru disebutkan, Andai Taulan, dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, syukurlah, wala haula wala quwwata illa billah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan untuk hadir dan menjadi saksi penting dari acara pengukuhan guru besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Salam dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.
Pertama-tama perkenankan saya menyampaikan ucapan selamat dan tahniah yang setinggi-tingginya kepada ketujuh guru besar yang baru saja dikukuhkan. Mudah-mudahan gelar guru besar yang diterima akan memberikan manfaat dan berkah yang seluas-luasnya bagi institusi, bangsa, negara, dan bagi kita semua. Pencapaian saudara-saudara sebagai guru besar bukanlah pencapaian yang sederhana. Ini memerlukan sebuah ikhtiar dan proses serta waktu perspektif yang panjang, berliku-liku. Menempuhnya sejak masih muda dari jenjang karir sebagai asisten ahli, kemudian meningkat menjadi rektor kepala, dan kemudian jurus. Bertahun-tahun dan penuh dengan rintangan, hambatan, dan tantangan. Karena itu syukurilah pencapaian yang saudara raih pada hari ini. Mudah-mudahan pencapaian itu sekali lagi akan memberikan berkah bagi kita semua. Yang kedua, saya ucapkan selamat bergabung ke dalam Senat Universitas. Welcome to the club. Anda orang-orang yang istimewa karena Anda sekarang terhitung di antara 94 guru besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dari 756 dosen aktif yang mengajar di kampus ini. Jadi UIN Sunan Kalijaga telah memiliki 12,5% guru besar. Ini satu angka yang sangat signifikan. Karena di Indonesia dosen itu jumlahnya kurang lebih 300.000. Guru besar hanya 3% dari 300.000 orang. Jadi ini memang elit akademik, elit jenitia yang telah dipercayai oleh negara untuk mengemban amanat sebagai guru besar. Secara rata-rata global, negara-negara maju, persentase guru besar jika dibandingkan dengan jumlah dosen keseluruhan itu antara 10 sampai 20%. Tapi UIN Sunan Kalijaga sudah berada di posisi 12,5%. Dan kita akan terus dorong supaya mendekati angka yang lebih ideal 20% 2-3 tahun ke depan. Insya Allah. Ini seiring dengan upaya kita semua untuk terus memajukan kampus kita tercinta UIN Sunan Kalijaga. Kampus ini dalam 1 tahun terakhir kita juga telah mencapai berbagai macam prestasi yang membanggakan. Prestasi yang membuat kita semua sebagai warga UIN menjadi semakin optimis bahwa kampus ini akan tumbuh melaju kencang menjadi salah satu kampus yang unggul, terkemuka, dan